ventriculomegaly dan dari posterior fossa posterior abdominalis. Wah, sudah dibahas banyak, cuma ini ada beberapa tambahan saja, jadi saya menambahkan saja tipe-tipenya ya. Ini sudah kemarin kita masih bahas soal beberapa istilah. Kalau yang ini kan horn anterior disebut juga temporal horn, yang di bawahnya horn posterior, occipital horn. Yang ini atrial atau collateral trigone disebutnya atrial atau temporal occipital part ya. Jadi yang paling sering diukur adalah di sini, di daerah ventricle ini, atrial ya. Walaupun yang paling gampang kelihatan yang di atas ya, yang di posterior seperti itu. Kemudian ini ada aqueductus, terus di sini ada faktor 4, habis itu bercabang 4, yang satu ke bawah, nanti ada gambarnya, yang kedua ke lateral, yang satu lagi ke depan. Ini gambarnya dari dalam, saya terusin saja. Nah ini yang kemarin sudah dibahas, kalau kita mau mengambil setinggi ventricle, setinggi thalamus, ini yang kelihatan di sini adalah atrial dan ventricle. Kemudian kalau ini atrium, ini untuk menilai sistem warna atau bagian belakang dari fossa posterior. Baik. Nah, ini yang saya mau bahas. Maka dari sirkulasi ini kita bisa lihat kan hormon ada dua. Jadi kalau misalnya ventrikulateral satu melebar, artinya sumbatan di sini. Gitu. Kalau dua-duanya melebar, sumbatan bisa di sini atau bisa di bawah lagi. Seperti itu, ya. Tapi ini jarang nih sumbatan di satu ini ada. Ya. Yang paling sering di sini aqueductus, kemudian yang masalah di sini. Nah ini yang sering kali kemarin masalah yang foramen magente yang di medial aorta. Ini nanti menjadinya black pouch ya. Kalau masalahnya di subarachnoid space yang di bagian posterior, jadinya mega cisterna magna. Yang ini jarang bermasalah. Sedangkan kalau yang masalahnya di bawah ini nanti jadinya ventriculomegaly karena spina bifida. Nah siklus ini siklus internal, dia sebetulnya ada siklus yang sifatnya sistemik ya, seperti ini. Ya, maka kalau kita lihat, kita hanya mempelajari yang ini, padahal sebenarnya dia terhubung dengan secara keseluruhan. Nah, kita sebut sistem internal ini, ventricular system yang dari satu keluar ini sampai ke sini, yang saya kasih kotak ini adalah sistem internal atau ventricular system. Yang sedangkan yang keluar sampai ke sini subarachnoid space, bahkan sampai ke daerah sini disebutnya sistem eksternal. Jadi kalau permasalahan di sini di bagian ini maka disebut nanti ventriculomegaly atau hidrosefali tipe non komunikans ya, karena tidak terhubung dengan dunia luar gitu ya. Tapi kalau yang permasalahan di sini atau di sini maka disebutnya hidrosefali tipe komunikans ya. Sekilas hanya membedakan ini adalah apa sih gunanya CF itu banyak sekali, makanya dia nggak boleh bermasalah. Nomor satu, buoyancy itu artinya ngambang, terapung, membuat otak kita terapung ya, di antara tulang. Jadi bagian kalau cerebrospinalnya terlalu sedikit, langsung nempel sama tulang tuh si otak itu. Jadi gerak sedikit gak ada wasir gerak kayak gitu ya. Nah itu yang paling penting. Yang kedua yang paling penting juga adalah clearing Boston ya. Clearing Boston ini disebut yang paling penting adalah sistem limpatik ya. Sistem limpatik itu satuan antara CSF dan interstitial cerebral fluid ya. Kemudian juga dengan sel-sel di sini untuk membuat menciptakan sistem ini. Makin di sini nanti mungkin akan ada lagi fungsi-fungsi lain yang makin lama makin diketahui ya. Jadi begitu penting sebetulnya. Baik, itu adalah sekedar overview. Terus bagaimana kita mengukur ventricle untuk menyatakan dia sebagai ventriculomegaly ya. Ada dua, yang satu pakai value atau nilai langsung, yang kedua dengan rasio. Ya. Ini
pertemuan dengan sama dokter Bade, sama dokter Adri juga sudah disinggung. Ya, yang nomor satu adalah menilai di daerah ventricle lateral, yang horn anterior ya, nah, sebelah sini, ukur ya, daerah sini dinilai. Ya, cuma yang dipakai adalah perbandingan antara ini low ventricle weight ini, bukan langsung ya, dengan ini weight hemisphere weight atau lebar hemisphere. Jadi ini diukur di sini, kemudian ini hanya diukur, kemudian dibandingkan. Kalau yang kedua adalah itu hampir sama, tapi dia menggunakan sisi yang dekat dengan ini septum pellucidum yang di sebelah sini diukur seperti itu, terus dibandingkan. Ini saya tidak sarankan karena ribet, ukurnya mesti banyak gitu. Tapi teknik ini ada karena ada di jurnal, zaman dulu ada. Ini teknik ini nilai-nilainya ada sih, saya ambil dari buku aja. Nah, yang saya sarankan yang berikut adalah yang menilai yang ketiga nih, yang sering-sering disebut atrial atau ventricle yang tadi ya disebut sini. Di sini diukur. Ini karena dia adalah ruang yang paling besar dari sistem ventricle dan mudah dilihat seperti itu ya. Potongan seperti ini ambil seperti itu. Walaupun dia bisa juga dibandingkan ya, tapi ini seperti saya bilang kalau membandingkan itu agak ribet. Jadi kita mau pakai satu aja diukur seperti ini. Di usia berapapun nanti ada hasilnya, gitu ya. Yang keempat adalah menilai di posterior yang paling kecil kan ini di sini. Ya, kalau ini dibandingkan juga ya, dibandingkan dengan yang ukuran dari cerebro posterior horn di sebelahnya dari sini. Kan ribet kan ukurnya, kita mesti ukur bukan cuma ukur ini, ukur dari sini ke sini seperti itu. Jadi tidak saya sarankan, cukup melihat yang ini saja. Yang ini sederhana, cepat, itu aja pasiennya udah mana-mana nungguin perlawanan itu gitu ya. Oke, ya ini adalah nilai normal dari ventricular atrium ya. Rata-rata tuh kalau di seluruhnya di semua usia kehamilan. Lihat tuh dari seluruh usia kehamilan dari trimester 1 sampai semester itu rata-rata sekitar 7 mili atau 8 mili ya. Kalau di persentil 2 standar deviasi ya sekitar 6 sampai 10. Anggaplah yang paling gampang 10 gitu. Jadi kalau di atas 10 dia tidak normal. Baik, untuk sistem ventricle. Yang terakhir untuk sistem di cerebromedullary system atau disebutnya sistem ramah. Cara ukurnya memang harus dipotong gini. Ada cerebellumnya, ini ada cerebellumnya, terus diukur belakang. Nah, itu yang diukur ya. Nah, kalau ini juga kemarin sudah saya sampaikan tabelnya. Tapi di buku dibilang rata-rata sekitar 5 mili. Ya ini dengan range antara 1 sampai 10 lagi 10 mili. Gitu. Jadi ngapalnya enak, mau yang ini, mau yang di sistem makna maupun yang di ventricle 10 mili gitu. Ya, maka kita pakai maksudnya rule of 10 ya, itu 10 mili atau 1 cm. Yang lanjutkan ventriculomegaly ya. Sekali lagi mau disampaikan itu bukan diagnosis, itu sign ya, tanda. Karena dia sign makanya mesti di follow up. Ini ventriculomegaly-nya apa nih ya? Merupakan varian normal atau bagian dari kelainan cerebral yang lain atau bahkan kelainan fetal yang lainnya, kelainan janin yang lainnya. Kalau ini semuanya nggak ada, dicari nggak ada, ini nggak ada, ya nggak ada. Malah kita walaupun bilang, oh ya ini, insya Allah mudah-mudahan varian normal saja. Ya angkanya antara 10 sampai 15, tadi kan patokannya 10. Jadi di atas 10 tuh dia dianggap sebagai ventriculomegaly. Cuma batasnya ringan atau mild itu sampai 15 mili ya, diukur. Ya, kalau dia segini seperti itu, kita anggap itu ada 2 kemungkinan yang bisa varian, bisa juga suatu bagian dari masalah. Ya, intinya nggak boleh dibiarin atau mesti dicari lebih lanjut. Nah ini kalau
beda dengan yang severe. Kalau dulu pembagiannya mild, moderate, severe. Sekarang yang moderate nggak ada. Jadi di atas 15 mili dianggapnya severe. Ya. Batasnya 15 mili severe. 17, 16 severe. Gitu ya. Masuknya gitu. Walaupun ada sekitar 10-60% dia isolated. Jadi dia hanya masalahnya di situ saja, bukan di bagian dari kelainan yang lainnya. Nah, kalau banyak kasus dia berhubungan dengan anomali. Nah, ini severe ventriculomegaly ini yang disebut dengan hidrosefali. Ya. Nanti ada sedikit perbedaan antara ventrikulo dengan hidrosefali. Hidrosefali itu artinya ventriculomegaly yang terus membesar sehingga menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Akibatnya itu lingkar kepalanya pasti lebih besar daripada ukuran yang biasa. Gitu. Nah, kalau ventriculomegaly saja tanpa ada peningkatan tekanan intrakranial, nah itu sedikit berbeda. Ada yang bilang itu bukan hidrosefali, tapi ada juga ada yang bilang. Tapi kalau saya lebih senang menggunakan yang disebut ventriculomegaly. Ini severe itu artinya tanpa peningkatan tekanan intrakranial. Tapi kalau yang sudah peningkatan tekanan intrakranial sebutnya hidrosefali. Gitu ya. Ada dua tipe tadi ya, yang komunikatif dan non komunikatif. Ini yang paling sering, yang non komunikatif ya. Disebut juga hidrosefali obstruktif ya, kerusakan atau masalahnya di internal pathway of dari cairan cerebrospinal. Tadi ingat ya gambarnya. Jadi itu hanya di antara dari ventrikel 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini contoh ya. Kalau kita lihat ini jelas dia melebar. Gak usah diukur, kita lihat ini lain dari tipis. Dia masuknya mana? Nah, paling gampang lihat usia kehamilan ya. Kalau pakai usia kehamilan kan ini usianya 34 minggu, jadi masih cocok. Jadi ini belum masuk ke salah. Maksud saya ini kan kalau lihat AC-nya ini seperti 32 minggu, ya. Sedangkan ini seperti 34 minggu. Intinya dia sudah melebar, ya, masuk ke dalam ventrikulo, masuk ke dalam hidrosefali seperti itu. Ya, karena dia secara teori harusnya nggak seperti itu, ini ukurannya lebih besar daripada ukuran usia kehamilan. Ya, ini masuk dalam kategori hidrosefali. Ya. Nah, ini bisa berubah. Pasien ini saya temukan di usia 20 minggu, ventrikelnya 14 mili, ya. Ventrikel lateral, ventrikel 3-nya 6 mili. Nah, ini udah agak melebar nih. Ventrikel karena ventrikel 3 rata-rata 23 mili saja di semua usia kehamilan. Ventrikel 3 ya. Tapi kalau ini, dia udah melebar. Gitu. Yang ini suatu tanda ya. Kalau ventrikel tidak melebar itu suatu tanda dia mungkin suatu anomali ya, bukan hanya varian normal. Walaupun dia sebenarnya 14 minggu. Jadi saya minta selain dicari penyebab, dia kontrol lagi. 2 bulan kemudian dia kontrol lagi dalam kondisi yang seperti ini. Ya. Jadi ini benar-benar ada suatu hidrosefali. Kita lihat dia ventrikelnya mengecil, menipis di sini. Baik. Kemudian ini adalah kalau kita lihat usia kehamilannya 18 minggu. Di 14 minggu ketemu besarnya 11 mili. Masuknya ventriculomegaly ringan. Ya, gitu. Nah, tadi kan janjiannya gitu, ventriculomegaly ringan, cari penyebabnya atau yang relatif ada hubungnya berhubungnya. Pada kasus ini memang saya cari-cari dan dapatnya di mata ya. Ini satu-satunya kasus yang saya temukan adanya katarak mata ya. Jadi ini kasusnya bela konjunktif. Ya. Kalau udah tipis seperti ini jelas ya hidrosefali ventriculomegaly. Kalau lihat diameter seluruhnya aja kepalanya sudah 10 cm. Kan rata-rata kan 9,5 dari bawah ini.
Supaya kita lihat masing-masing sudah 35 mili. Jadi ini confirm udah jelas dia suatu hidrosefali. Di trimester 1 bisa kelihatan juga ya, walaupun angkanya kalau kita lihat ini 7,7, tadi kan janjiannya 7,6 ya, ventricle ya. Nah, ini 7,7 itu ya meningkat kita, masih di bawah 10 mili sebenarnya. Tapi kalau kita lihat ini jelas perbandingannya udah jauh. Jadi ini masuk dalam kategori ventriculomegaly, bukan variasi yang ringan ya. Kemungkinan besar dia akan menjadi hidrosefali atau sebetulnya dia bagian dari suatu kelainan anomali kongenital, tapi belum terlihat di usia awal ya, nanti baru belakangan kelihatan. Ini adalah gambar yang sebelah ya, satu aja, itu lagi normal sebelah ya. Diameternya mau dibandingkan ini berapa nih, 23 mili ya, 23 mili ya. Yang ini dia normal, dia melebar jelas masuk dalam severe ventriculomegaly. Terus penyebabnya apa? Jelas kalau satu kayak gini tadi sumbatannya di foramen montro, cuma ada satu sisi saja gitu ya. Biasanya ada infeksi. Nah yang ini kasusnya memang saya ikutin dari awal. Pasien ini sebetulnya kehamilan Meli ya, di TTS, tapi dia nggak mau dilakukan tindakan dasar koagulasi. Akhirnya saya kerjakan untuk mengurangi terus amoniumnya, saya kerjakan serial amioreduksi. Yang satu kurang vaskuler, kurang perfusi, satu kelebihan perfusi. Ini tadinya normal kepalanya di sini, tetapi karena dia cairannya banyak masuk ke dalam dia, hipervolemik, jadi kayak di gelonggong gitu, maka cairannya kemana-mana, badannya bengkak akhirnya. Bengkak termasuk di kepalanya mengalami hidrosefali ya, karena diameternya di atas 15 ya, mungkin lebar seperti itu. Akhirnya dia meninggal. Setelah dia meninggal ini survive, lahir baik ya, gitu. Maksudnya bisa saya kasih tahu sih, ini nggak bisa kalau nggak di laser koagulasi dengan berbagai alasan dia nggak mau. Akhirnya ya udah gitu. Tapi karena sudah diketahui dia paham. Yang ini adalah non komunikan hidrosefali karena selain pelebaran ventricle ini pelebaran dari sistem magna ini secara galunya kecil dan ini tidak ada venous. Ya, jadi motor varian tipe kompleks. Ya. Nah ini bukan sumbatan yang sifatnya di sistem ventricle 1, 2, 3, 4, tapi sampai di ekstra itu biasanya di bagian sinus paranoid, di mana situ terjadi penyerapan dari CFF yang terhubung dengan sistem sistemik, dan itu terjadi hambatan. Ya, makanya itulah bikin dia menjadi banyak ya di tempat. Ya. Yang berikut ini kemarin dibicarakan pertanyaannya kalau hidrosefali dengan penanda kemainan inflamasi ya, gimana ya. Kalau kita lihat banyak ini saya kasih tunjuk putih klasifikasi seperti ini. Ya. Kalau di Indonesia paling sering memang sitomegalovirus dengan toxo. Di antara kedua itu mana yang paling banyak? Sama banyak. Dua-duanya saya pernah dapat ya, dibuktikan ya, gitu ya. Dua-duanya dapat ya. Bisa sih dua-duanya. Tapi kalau secara teori memang CMV lebih banyak di otak ya daripada toxo. Kalau toxo lebih banyak gambarnya di plasenta. Walaupun dua-duanya bisa terjadi ya. Baik, karena saya itu beberapa kasus dari ventriculomegaly, diagnosis bandingnya kalau kita lihat bisa banyak ya. Kalau nggak tahu, pokoknya semuanya bilangin hidrosefali bukan. Habis itu pasalnya dikasih tahu. Tapi paling aman bilangnya, dok, saya dikirim oleh dokter Fulan, alasannya kenapa bu? Ada cairan di kepala. Dokternya pintar ngomong ada cairan di kepala. Terus saya suka bercanda, ya memang di kepala kita ada cairan. Kalau nggak ada normal gitu ya.
Ini yang ventrikulomegali. Hidrancephaly itu artinya rusak dari awal, jadi nggak ada kontaknya. Seluruhnya cairan. Ini porencephaly kemarin sudah disampaikan ke Adrianus. Ini masa kistik ya, biasanya kista subarachnoid atau di atasnya ada apa namanya kapsul gitu ya. Kalau ini mirip ya, tapi ini disebut tadi pseudokista. Kalau ini semilobar karena vaksin masih ada sebagian semilobar, kalau ini alobar ya, gitu. Di antara ini yang paling bagus prognosisnya mungkin yang ini ya, baik, saya rasa itu mengenai ventricle. Terakhir mengenai posterior fossa abnormalitis. Yang paling sering adalah ini, jadi Walker, legacy magna, black pouch, dan arachnoides. Untuk membedakannya kemarin sudah dengan potongan aksial, sekarang saya mau bahas dengan potongan sagitalnya. Apa itu? Kita pakai yang disebut cerebral pontine angel atau singkatan CPA. Ya, ini pon di sini, pon ini cerebralnya ini. Kalau kita ambil sudut ya, sudut ini. Normalnya ya, ini kalau gambar aslinya kayak seperti ini pons, ini cerebellum, terus diambil sudut seperti itu. Ya. Nah, sudut ini yang disebut CPA. Normalnya emang kurang dari 20 derajat kira-kira. Kalau 90 derajat ke sana gitu ya, 90 derajat ke sana. Kalau 45 derajat ya ke sana. Gitu. Nah, ini bisa kita lihat dari kelainan-kelainan tersebut dan sekaligus memberikan prognosis. Gitu ya. Ini gambarnya seperti ini. Kalau yang legacy magna karena tidak ada masalah di cerebellumnya biasanya, maka dia derajatnya kurang dari 20. Ya. Kalau Danny Walker mana ini black pouch, kalau black pouch itu kalau baru-baru awal-awal dia bisa kurang dari 20, nanti lama-lama dia bisa naik, bisa ke sana, gitu, bisa menekan ini ke atas. Kadang-kadang ada tekanan dari bawah, kan dia dari sini nih pouchnya, nanti dia bisa ke atas, jadi dia bisa. Nah, yang berat antara dua ini, ya, antara Danny Walker tipe varian sama Danny Walker tipe klasik, yang makin besar sudutnya, maka prognosisnya makin buruk. Nah, ini kita bisa sampaikan kepada pasien kalau kita menemukan pasien seperti itu. Mungkin yang terakhir adalah yang kemarin sudah dibahas, yang ini ya, perbandingan antara black pouch dan arachnoides. Ini tadi ya, black pouch itu dari sini, nanti lama-lama dia bisa ke sini nih, bisa ke atas. Gitu. Tapi ini nggak masalah di sini, hanya dia melangkah ke atas. Mirip dengan ini, kalau kista ada dindingnya, ini dinding kistanya. Kemudian dia juga bisa memenuhi ini. Ya. Nah, ini adalah salah satu gambar postnatal dari arachnoides, ya, bisa memenuhi seperti itu. Yang dioperasi pasien ini, gitu. Saya sendiri baru dapat yang arachnoidesnya tidak murni di posterior ya, jadi agak ke atas, agak ke depan. Ini kasusnya beberapa tahun yang lalu. Ya, nah ini dia. Ini misalnya seperti ini. Ya, cerebellumnya kan ini. Dari sini ke belakang. Itu kemudian lahir dalam kondisi baik dan dioperasi. Jadi prognosisnya baik memang kalau prognosis. Gitu. Saya rasa ini terakhir. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.